Berikut wawancara kelompok kami dengan IDT Sales Honda Bintaro, Bapak Aang Hidayat, dan konsumen Bapak Sudi Widodo. Halo, selamat siang Pak. Kami ingin bertanya, apakah benar produk Honda saat ini mengalami deflasi? Oke, kalau produk Honda sih tidak mengalami deflasi ya, baik itu penurunan harga ataupun lain-lain. Tapi secara market memang Honda itu mengalami penurunan secara penjualan itu 30-40%. Tapi diakibatkan karena daya beli masyarakat sekarang itu menurun. Jadi hampir dari semua aspek di otomotif ini menurun. Jadi secara deflasi harga ini tidak. Apakah saat ini Honda mengalami penurunan harga penjualan? Oke, Honda saat ini tidak mengalami penurunan harga penjualan, tapi Honda memberikan beberapa alternatif seperti tambahan diskon yang berupa sales program, misalkan bikin event di bikin Lucky Dip di Gias, GJAW, dan pameran-pameran besar lainnya. Selain itu juga Honda memberikan sales program berupa pemberian paket hemat. Paket hemat itu di mana perawatan berkala 4 tahun atau 50.000 km itu free jasa dan spare part. Gitu. Jadi secara penurunan harga Honda tidak mengalami, malah memberikan pelayanan lebih baik salesnya maupun after salesnya. Kemudian bagaimana persaingan dengan sesama kompetitor saat ini? Oke, persaingan dengan sesama kompetitor. Honda itu mempunyai karakteristik kompetitor ada dua. Satu, dengan datangnya mobil-mobil Cina seperti Chery, Wuling, BYD, itu menjadikan persaingan kompetitor yang segmentingnya itu ke electric vehicle. Nah, sedangkan ada juga persaingan dengan kompetitor seperti merek-merek yang mempunyai brand yang sudah kuat ya seperti Toyota dan Daihatsu. Nah, Honda sampai saat ini sih memiliki brand image yang kuat sebagai produk Jepang, di mana memiliki produk yang memiliki kualitas bagus, ya brand image mewah juga masih dapat, baik di level middle maupun high. Jadi artinya secara segmentasi di level middle to low memang terkena dampak dari deflasi ini, tapi dari middle high kita nyaris tidak terkena dampak, sehingga angka penjualan tetap masih dapat. Adapun menyiasati dengan produk dari Chery dan Wuling atau kompetitor yang berbasis mobil China, Honda tahun depan akan meluncurkan produk baru, ya, yaitu berbasis dengan elektrik. Nah, dimulai dari 2024 ini Honda juga sudah mengeluarkan produk yang berbasis elektrik tapi HEV, Hybrid Electric Vehicle. Nah, di mana berbasis elektrik tapi memiliki mesin yang mensuplai daya. Nah, jadi artinya hybrid ini adalah mobil elektrik yang tanpa dicas seperti itu. Jadi artinya mobil Honda ini juga berinovasi mengeluarkan mobil listrik tapi yang tidak dicas di SPKLU, artinya hybrid seperti itu. Bagaimana Bapak melihat prospek bisnis ini dalam jangka pendek dan panjang di tengah kondisi saat ini? Oke, prospek bisnis otomotif di Indonesia ini sangat baik. Ya, pertumbuhannya pun besar, kecuali tahun ini memang mengalami penurunan. Karena otomotif ini semua orang di Indonesia ini sangat membutuhkan. Ya, melihat dari pemerintah yang sangat berambisi di bidang infrastruktur, ya, di mana pembangunan jalan tol, jalan-jalan di daerah untuk meningkatkan perekonomian. Artinya masyarakat Indonesia ini membutuhkan kendaraan, yaitu mobil. Nah, untuk jangka panjang bisnis otomotif Indonesia ini sangat baik, baik dari mobil niaga maupun untuk mobil penumpangnya. Nah, cuman untuk jangka pendek di sini kita melihat Honda maupun bisnis otomotif yang lainnya secara prospektif itu masih menunggu pemulihan ekonomi agar daya beli masyarakat di Indonesia ini membaik, terutama di sektor middle dan low. Karena kalau saya melihat dari data-data kredit, ya, teman-teman di Honda ini customer-customernya untuk data minim itu udah mengalami penurunan hampir 50%.
Jadi artinya memang daya beli masyarakat Indonesia ini sudah kehilangan untuk di middle dan low. Tapi untuk di middle dan high, konsumsi ke otomotif ini terutama untuk yang berbasis hybrid dan elektrik ya, baterai itu meningkat. Jadi artinya secara prospek bisnis otomotif Indonesia sih masih baik. Menurut Anda, apakah harga mobil Honda akan terus naik atau mungkin stabil dalam waktu dekat ini? Oke, untuk harga mobil Honda di semester 2 ini tidak ada kenaikan secara harga. Nah, tapi Honda malah memberikan nilai lebih dari harga yang tetap sama, tapi memberikan nilai lebih yaitu berupa sales program ya, baik kemudahan pada saat customer Honda kami ini membeli ya, dan juga pada pelayanan kami pada saat after sales, di mana untuk beberapa tipe di Honda ini sudah dilengkapi dengan paket hemat. Artinya customer Honda ini membeli mobil tanpa harus memikirkan biaya perawatan selama 4 tahun atau 50.000 km. Artinya apa? Customer yang membeli Honda ini yang mendapatkan paket hemat 1 ya namanya, itu selama 4 tahun atau 50.000 km itu udah free jasa dan spare part-nya gitu. Bagaimana Bapak melihat kualitas mobil Honda dengan harga penjualan Honda saat ini? Oke. Secara harga penjualan Honda stabil, tidak ada kenaikan dibanding dengan kualitas produk. Nah, kualitas produk Honda ini sampai saat ini bagus ya, baik dari built-in-nya, interior, kualitas dari material interior, terus maupun dari eksterior, baik dari built-in kualitas material yang dipakai di eksterior dan fitur-fitur yang ada di eksterior maupun interior. Jadi secara produk kualitas Honda itu cukup baik. Terus produk Honda pun mengikuti keinginan pasar saat ini, yaitu apa? Selain baru mesin bensin, juga Honda mengeluarkan bermesin hybrid. Jadi artinya untuk mengadop keinginan market yang ingin mobil listrik, ya kita ada mesin hybrid, di mana mobil hybrid ini bermesin listrik tapi sumber dayanya dari mesin bensin, yaitu 2000 cc mesin Atkinson khas Honda. Nah, artinya pemakai mobil listrik Honda itu tanpa perlu harus ke SPKLU, jadi ngecasnya otomatis di mobil hybrid itu sendiri gitu. Jadi kenikmatan mengendarai mobil listriknya dapat tanpa harus ribet mengecas mobil di SPKLU gitu. Secara produk oke. Halo Bapak, selamat siang. Kami ingin bertanya, apakah Bapak tahu bahwa produk Honda mengalami deflasi atau inflasi saat ini? Oke, sejauh ini dari kondisi yang ada saat ini, dari pihak katakanlah dari kondisi Honda sendiri, setahu saya tidak mengalami inflasi ya. Jadi kondisi yang sekarang memang semua aspek semua brand itu memang turun, tapi dengan kondisi Honda yang memang dia punya produk kan secara brand aja itu sudah cukup baik, sudah cukup terpercaya, sudah cukup terkenal, punya nama, harusnya tidak akan terjadi masalah itu. Apakah menurut Anda orang-orang di sekitar Anda tertarik untuk membeli mobil Honda dengan harga saat ini? Oke, sejauh ini dari beberapa mungkin mandit Honda seperti saya ya, rekan-rekan saya sejauh ini ada beberapa memang yang nahan dengan kondisi sekarang, tapi ada juga yang mereka secara kebutuhan mereka harus membeli mobil ya manditnya karena memang mereka pakai Honda, mereka tetap membeli. Tapi mereka juga melihat promo-promo dari dealer tersebut, dari dealer Honda tersebut, apakah ada promo-promo menarik, mungkin ada paket-paket kredit bunga murah yang lebih memang menguntungkan konsumen, atau juga mungkin dengan kondisi diskon-diskon terbaik, diskon-diskon yang sangat bagus untuk konsumen, itu pasti akan sangat memberikan daya tarik sendiri buat konsumen. Kemudian bagaimana Bapak melihat kondisi saat ini? Apakah ini mempengaruhi keputusan Bapak untuk membeli mobil Honda? Untuk bicara pembelian mobil Honda yang dengan kondisi sekarang ini, mungkin bukan hanya saya ya, tapi di pihak-pihak lain juga mungkin posisinya adalah nahan. Tapi harusnya juga pihak Honda bisa memberikan kontribusi kepada konsumen ya, dengan cara ya dengan produk yang sekarang sudah ada,
dikasih harga terbaik, dikasih promo-promo terbaik, dan mungkin juga diskon-diskon besar itu juga akan bisa mempengaruhi pembelian kendaraan di Honda sendiri. Dan saya salah satu yang akan tertarik bila mana ada promo-promo yang besar, diskon-diskon besar, mungkin ada paket-paket apa yang bisa membuat kami jauh lebih tertarik untuk membeli Honda. Bagaimana Bapak melihat kualitas mobil Honda dengan harga penjualan Honda saat ini? Oke, kalau bicara kualitas produk Honda, saya tidak pernah meragukan sama sekali karena kan saya kebetulan udah pakai Honda itu dari tahun 2008 atau 2009 hingga saat ini. Kalau kualitasnya nggak bisa, memang bisa dibilang kalau bicara produk Jepang, yang Honda adalah produk yang nomor satu. Selebihnya bila mana katakanlah dengan brand-brand yang lain, saya yakin Honda masih yang terbaik, kecuali karena dengan imbasnya sekarang ada mobil listrik, ya mungkin agak sedikit terganggu ya, tapi bukan secara kualitas, tapi secara konsumen Gen Z sekarang ini mereka biasanya kan melihat kondisi yang simpel. Tapi kalau bicara produk Honda, harusnya mereka bisa melihat secara kualitasnya memang jauh lebih baik. Kesimpulan dari sisi produsen soal kualitas mobil Honda dengan harga penjualan saat ini. Kesimpulannya, Honda berhasil mempertahankan harga yang stabil seiring dengan kualitas produk yang terjaga. Dengan fokus pada interior yang nyaman, material berkualitas, desain eksterior yang menarik, serta fitur-fitur modern, Honda tetap memenuhi ekspektasi konsumen. Selain itu, Honda juga responsif terhadap perubahan pasar dengan menyediakan pilihan mesin bensin dan hybrid, menunjukkan komitmen untuk mendukung transisi ke kendaraan ramah lingkungan. Hal ini mencerminkan kemampuan Honda dalam beradaptasi dengan kebutuhan pasar sekaligus menjaga kepuasan konsumen. Kesimpulan dari sisi konsumen. Dari sudut pandang konsumen, mereka tidak melihat adanya inflasi atau deflasi harga pada mobil Honda. Mereka menganggap kualitas produk Honda tetap terjaga dan sesuai dengan harga saat ini, sehingga ketertarikan untuk membeli tidak terlalu terdampak. Beberapa konsumen berharap adanya promo menarik, diskon besar, dan paket kredit dengan bunga rendah yang bisa meningkatkan daya tarik untuk membeli mobil Honda. Dan bagi sebagian konsumen yang merasa kondisi ekonomi kurang mendukung, mereka menunda pembelian, tetapi masih ada yang membeli karena kebutuhan dan karena tertarik dengan program promosi yang diberikan.